Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu nyambung di pas yang minggu lalu, itu tentang listrik statis. Itu kan tentang gejala kelistrikan sementara. Nah, hari ini kita pelajari tentang sistem koordinasi manusia, di mana sistem koordinasi manusia ini dipengaruhi oleh namanya saraf, ya, yang terpusat di susum tulang belakang dan otak kita. Nah, ini karena di sini ada seperti sinyal-sinyal kelistrikan, ya, yang memberikan respon dari stimulus panca indera kita, mulai dari mata, hidung, lidah, ya, kulit, telinga, itu menjadi suatu sumber informasi lalu terpusat di otak kita. Ini penting hari ini untuk pelajarannya sistem koordinasi manusia, di mana kita belajar tentang bagian-bagian saraf pada tubuh kita, atau sebagai dunia kedokteran itu namanya neurologi, ya, tentang dokter spesialis saraf, di mana bagian otak kita bedah bagian-bagiannya dan fungsinya, lalu penyakit dan yang lainnya. Ini harus disimak dengan baik dan perlu dicatat, karena ini penting mempelajari tentang tubuh kita, khususnya bagian yang sangat penting yaitu otak kita. Karena semua aktivitas, mau itu kesadaran, kemauan, ya, semangat, ya, ilmu, nempel itu di memori atau di otak kita. Ya, yang mengatur gerak tubuh kita, mengatur pikiran kita itu di otak kita secara ilmu sains itu. Kita bahas sistem koordinasi manusia. Nah, sistem koordinasi manusia itu sebenarnya ada 3, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan fungsi kerja alat tubuh kita. Ya, terdiri dari 3 sistem saraf, ada sistem indera dan sistem hormon. Ketiga ini saling mempengaruhi dan saling bekerja sama di dalam pengontrolan terhadap tubuh kita oleh saraf, oleh panca indera maupun sistem hormon. Nah, ini yang ada di tubuh kita. Baik, kita bahas. Sistem saraf berfungsi untuk yang pertama alat komunikasi, di mana kita bisa melihat, mendengar, membaca itu dari saraf yang terhubung di tubuh kita, lalu dihubungkan ke otak, lalu penghubung dengan lingkungan luar. Ya, itu fungsi dari saraf. Lalu pengatur dan pengendali fungsi alat kerja tubuh, ya, yang mengendalikan tangan semua, ya, yang tubuh itu kerja dari otak. Lalu atau saraf, pusat kesadaran, kemauan dan berpikir. Jadi mungkin kalian misalnya yang masih semangat belajarnya, itu otaknya berarti yang pengaturannya, kesadaran akan sebagai santri untuk belajar itu ada di otak. Kemauan untuk belajar itu pun ada di otak. Sebenarnya kalau untuk dari para ustadz itu hanya stimulus atau motivasi dari luar. Pada dasarnya kesadaran, kemauan dan berpikir itu kalian sendiri, otak kalian sendiri yang bisa mengaturnya atau mengendalikannya. Kalau dari kita, ustadz dan yang lainnya, orang tua kalian, itu hanya faktor luar atau faktor eksternal. Tetapi yang paling penting itu ada di dalam diri sendiri, di otak masing-masing. Punya kesadaran akan tanggung jawab terhadap sebagai santri, punya kemauan untuk belajar, mau belajar umum, mau belajar ilmu diniyah ataupun bahasa Arab atau yang lainnya, lalu berpikir. Nah, berpikir bagaimana untuk kedepannya seperti apa. Itu ini yang paling unik di antara makhluk Allah, yaitu otak kita. Nah, sistem saraf pada manusia tersusun dari miliaran, ya, hampir jutaan atau miliaran sel saraf yang disebut dengan neuron. Jadi di tubuh kita, sistem saraf itu pada manusia tersusun dari miliaran sel saraf yang disebut neuron. Makanya ketika misalnya kita kecubit atau kena misalnya terasa sakit, itu menunjukkan adanya saraf ke bagian otak. Nah, informasi dari mata, dari telinga, ya, yang kalian dengar sekarang yang menyimak video, itu kan dihantarkan oleh saraf, lalu terhubung ke otak. Nah, di otak disimpan apakah memori jangka panjang, berarti sebagai ingatannya berarti lama, ilmu, atau memori jangka pendek, jadi mudah lupa. Nah, itu, ya, itu caranya ketika yang mudah lupa, itu harus namanya di-recall. Kayak istilah kalau bahasa Arab itu murojaah, ya, diulang-ulang. Itu untuk memori jangka panjang di otak. Ya, mau hafalan, mau apapun itu kan sama, mau berlaku di pelajaran umum maupun pelajaran diniyah atau agama. Itu, ya, karena sistem saraf pada manusia tersusun dari miliaran sel saraf yang disebut dengan istilahnya neuron. Itu sel saraf. Mengapa tubuh perlu saraf? Nah, ini pertanyaannya.
Nah, semua kegiatan organ tubuh diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf yang terdiri dari saraf dan hormon. Ya, jadi semua kegiatan tubuh kita itu dikendalikan dan diatur oleh koordinasinya antara saraf dan hormon. Nah, bagian pengendalian kegiatan oleh sistem saraf. Yang pertama ada rangsangan atau stimulus, bisa dari panca indera, ya, itu lalu dia dihubungkan ke saraf pusat, bisa otak ataupun sumsum tulang belakang, lalu ada respon. Ya, misalnya ketika Ustadz nanya misalnya salah satu nama santri di kelas 9, itu kan ada rangsangan stimulus dari Bapak sebagai sumber bunyi, lalu ditangkap oleh kalian sebagai saraf pusat di otak, lalu kalian menanggapi, merespon, oh iya, lalu memberikan jawaban, ya seperti itu. Rangsangan yang diterima oleh alat indera disebut dengan namanya impuls, ya, impuls namanya. Lalu impuls yang menuju pusat saraf dan tanggapan terhadap impuls dipindahkan dalam bentuk getaran listrik. Nah, ini getaran listrik seperti itu. Nah, ini seperti ini gambar sel saraf di tubuh kita, ya, ini seperti ini. Ini ada di kulit, di tulang, ya, di mata, di hidung, di lidah, di telinga, di semua tubuh kita, ya, jaringan tubuh kita, di darah, sel saraf itu ada. Namanya ini disebut dengan neuron. Kita bahas bagian atau fungsi bagian-bagian dari sel saraf. Nah, yang pertama bagian dendrit. Nah, dendrit ini fungsinya yang tonjolan pendek menghantarkan rangsangan dari reseptor. Reseptor itu dari luar atau panca indera ke badan sel. Nah, ini namanya kalau digambar yang mana dendrit? Ya, ini dendrit nih. Yang kayak akar-akar. Ini namanya dendrit nih. Ini dendrit. Nah, itu dendrit. Yang kedua ada namanya badan sel. Nah, badan sel itu yang mana badan sel? Ini badan sel. Ya, itu badan sel menerima rangsangan dari dendrit dan menghantarkan ke akson. Ini akson. Nah, ini akson. Ya, dia menerima. Lalu ada akson menerima rangsangan dari badan sel, lalu menghantarkannya ke sel saraf yang lain. Nah, ini ke sini sel saraf yang lain, ke sinap, nyambung ke berkesinambungan. Lalu inti sel saraf, di sini ada nukleus. Inti sel saraf itu artinya fungsinya untuk mengatur segala aktivitas sel saraf. Lalu ada yang berikutnya nodus Renpir, mempercepat jalannya rangsangan. Lalu ada sinap. Sinap itu ujung akson, ini nih sinap, ujung akson di sini nih. Lalu ada sinapsis, berarti itu kumpulan dari sinap. Nah, ini secara struktur dari sel saraf kita. Nah, seperti ini. Ya, ini sel saraf kita ada miliaran seperti ini. Ini saling bekerja sama antara saraf dengan hormon. Ini sel saraf atau neuron. Kita bahas. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Sel saraf ada 3 bagian utama. Ada namanya bagian badan sel, ya, ada dendrit yang menerima, ada akson atau neurit. Ini sebenarnya ada 3. Badan sel. Di dalam badan sel terdapat namanya sitoplasma, ya, atau nukleus inti sel. Ini yang kalau di bagian kayak tubuh kita, inti sel itu kayak otaknya, ya, sebagai organ otaknya. Nukleus, ada yang berikutnya ketiga nukleus atau anak inti sel. Nah, ini bagian dendrit. Bagian dendrit itu merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujung-ujung bercabang-cabang. Lalu yang berikutnya berfungsi meneruskan merangsang impuls saraf menuju badan sel saraf. Yang ketiga ini akson atau neurit, merupakan serabut saraf berupa tonjolan sitoplasma yang panjang, berfungsi meneruskan impuls saraf dari badan sel yang satu ke badan sel yang lain. Neurit dilindungi oleh selubung namanya mielin atau isolator. Selubung mielin disusun dari sel-sel suam yang memberi makan neurit, ya, lalu membantu regenerasi atau dari neurit. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus dinamakan neofibril. Ini yang berikutnya sinapsis, pertemuan antara neurit dari sel saraf satu ke dendrit saraf berikutnya. Seperti ini di tubuh kita itu sel saraf. Nah, pada setiap sinap terdapat celah yang disebut dengan celah sinapsis. Ada namanya neurotransmitter, zat kimia pembawa informasi dari ujung neuron satu ke dendrit neuron selanjutnya. Nah, itu ya. Nah, ini fungsi neuron. Fungsi neuron itu ada 3. Yang pertama sel saraf namanya sensorik atau sel saraf panca indera.
Nah, sel saraf sensorik itu fungsinya membawa rangsangan atau impuls dari indera ke saraf pusat. Nah, itu namanya sensorik yang di dalam. Misalnya kalian bisa melihat kan itu dari mata oleh namanya sel saraf sensorik. Lalu bisa mendengar itu di telinga ada namanya sel saraf sensorik. Lalu misalnya di bagian kulit, telapak tangan atau ini kan bisa meraba, itu adanya indera peraba juga, itu sel saraf sensorik. Di lidah untuk juga sama, ya, sel saraf sensorik. Nah, sel saraf motorik yang kedua fungsinya membawa rangsangan impuls dari saraf pusat ini di dalam ya ke bagian otot agar terjadi proses gerakan. Yang terakhir sel saraf penghubung namanya meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke saraf pusat. Ini seperti ini nih proses perjalanannya. Ini misalnya dari kulit, panca inderanya ada saraf sensorik, lalu ada saraf penghubung di sini, lalu ada saraf namanya motorik. Nah, ini sensorik, konektor penghubung, lalu motorik ke otak. Nah, itu proses perjalanan kerja saraf di dalam tubuh kita. Itu akan lebih cepat ya merespon. Jadi kayak listrik lah, lebih cepat gerakannya. Baik, kita bahas 3 komponen dalam sistem saraf. Yang pertama namanya reseptor, alat penerima rangsangan atau stimulus berupa panca indera itu sebagai reseptor. Yang kedua penghantar sel saraf berupa neuron atau sel saraf. Lalu ada efektor yang melakukan aksi sebagai respon terhadap impuls berupa otot atau kelenjar. Nah, ini sistem saraf pada manusia. Bayangkan ada 2 sistem saraf pada manusia itu. Yang pertama sel saraf pusat. Nah, sel saraf pusat dan sel saraf tepi dibedakannya. Sel saraf pusat itu ada 2, ada yang makan otak, ada namanya sumsum tulang belakang. Otak ada bagi lagi, ada otak besar, ada otak kecil, ada medula oblongata. Lalu ada saraf sadar. Untuk yang saraf tepi itu ada saraf 12 saraf sentral, ada 31 saraf spinal, ada saraf tak sadar, ada saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini sistem saraf pada manusia itu ada kebagi dalam 2, saraf pusat dan saraf tepi. Pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau saraf tepi itu ada saraf sadar dan saraf tak sadar. Nah, ini ya kita bahas satu persatu untuk sistem saraf. Nah, sistem saraf pusat dulu yang kita bahas, yaitu ada otak dan sumsum tulang belata atau namanya kolumna vertebra. Ini otak kita, lalu disambungkan ke ini sumsum tulang belakang sebagai pusat saraf. Nah, kita bahas di otak dulu. Otak itu terletak di dalam tengkorak ya, di dalam tengkorak sini paling atas. Nah, otak terletak di dalam tengkorak. Yang kedua terdiri dari belahan otak kiri dan otak kanan ya, belahannya 2 belahan otak ini. Lalu belahan kiri mengendalikan sisi sebelah kanan. Jadi yang misalnya dia kebiasaan kanan berarti dikendalikan oleh belahan otak kiri, dan sebelahan otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh. Berarti kalau yang kidal berarti itu dikendalikan oleh otak kanan. Nah, selaput yang menyelubungi otak ada namanya selaput meninges. Nah, ini yang menyelimuti otak kita, meninges. Lalu antara asteroid dan pia-meter dipisahkan oleh ruang yang berisi cairan, namanya cairan cerebrospinal, cairan otak. Fungsi cairan cerebrospinal sebagai bantal cair pelindung otak dan memberi makan jaringan sistem saraf. Ini ya. Kalau yang karena penyakit kan ada namanya hidrosefalus, itu kelebihan cairan di otak. Nah, ini beberapa selaput meningen di otak kita. Ada namanya selaput skull yang paling luar itu skull, lalu ada durameter lapisan tengah, ada asteroid, dan yang paling dalam itu ada namanya pia-meter. Ini lapisan selaput meningen. Kita bahas. Selaput otak atau meninges terdiri dari 3 lapisan. Ada namanya selaput keras namanya durameter, selaput jaring-jaring atau arachnoid, ada selaput halus namanya pia-meter. Ini secara struktur otak kita. Antara asteroid dan pia-meter dipisahkan oleh ruang yang berisi cairan, disebut dengan cerebrospinal. Fungsi cairan cerebrospinal nanti ya sebagai bantal cair pelindung otak dan memberi makan jaringan sistem saraf. Itu kita bahas bagian-bagian otak. Nah, otak kita itu ada bagian namanya otak besar, ada otak depan, otak tengah, otak kecil,
dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, ini bagian-bagian otak kita. Letak rongga tengkorak tersusun atas dua lapisan. Lapisan medula dalam itu lebih tebal, berwarna putih, banyak terdapat serabut saraf. Nah, ini untuk lapisan medula atau lapisan dalam otak. Lapisan korteks atau luar otak itu lapisan korteks tipis yang berwarna kelabu. Jadi ada warnanya lebih kelabu karena banyak unsur saraf di sana. Ya, banyak terdapat badan sel saraf dan sel saraf penghubung. Kalau bagian dalamnya lebih berwarna putih. Nah, lalu mungkin kalian coba lihat namanya otak sapi atau kambing, kerbau pun seperti itu untuk secara strukturnya sama. Cuman mungkin lebih beratnya lebih berbeda. Lalu merupakan pusat kegiatan penglihatan dan pusat kesadaran. Jadi kalau lapisan korteks luar otak itu sebagai pusat penglihatan, pusat kegiatan, pusat kesadaran, pendengaran, dan pusat kecerdasan. Itu ada di lapisan korteks bagian luar. Ya. Selanjutnya merupakan pusat pengendalian kegiatan. Ini fungsi otak besar atau namanya cerebrum. Nah, otak besar itu fungsinya yang pertama merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Ya, gerakan ketika bermain bola itu kan disadari ya, gerak melompat, meloncat, berenang, itu kan gerak yang disadari, itu otak besar. Terdiri dari dua bagian, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan, bagian belakang itu dan sebaliknya. Lalu bagian belakang lobus externa itu berperan dalam penglihatan. Bagian sampingnya lobus temporalis sebagai pusat pendengaran. Jadi kalau bagian belakang otak pada otak besar itu sebagai pusat dari penglihatan, kalau bagian samping itu pendengaran. Bagian depan lobus frontalis itu sebagai pusat pendengaran juga. Ya, lobus samping itu sebagai pendengaran. Lobus depan itu sebagai pengendali otak, ya, pengendali otak kita, otot. Lalu lobus parietalis pusat kecerdasan dan ingatan. Nah, ini bagian-bagiannya. Lalu ada namanya otak tengah, berukuran kecil, tidak mencolok. Ya, ini otak tengah di tengah-tengah tidak mencolok. Fungsinya untuk apa? Penghubung otak depan dan otak belakang. Lalu otak tengah berkaitan dengan refleks mata, ya, kontas terus-terusan. Ketika misalnya ada cahaya silau kan itu mata refleks, otot dan posisi tubuh. Fungsinya menyampaikan rangsangan antara otak depan dan otak belakang, antara otak depan dan mata juga sama, itu otak tengah. Lalu otak depan, diencephalon, terdiri dari dua bagian, namanya telencephalon membentuk bulbulus olfactorius, lalu yang berikutnya membentuk pensil optik retina mata. Bagian atas membentuk badan pineal, bagian dasar membentuk kelenjar endokrin, lalu yang dalam itu membentuk hipotalamus. Nah, itu ya untuk otak. Lalu otak kecil itu namanya cerebellum, berada di bawah otak besar. Yang otak kecil yang ini. Otak kecil ini otak tengah, yang ini otak besar. Ada otak besar. Nah, terbagi atas dua belahan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh, yaitu otak kecil pusat koordinasi kerja otot ketika bergerak. Nah, ini fungsinya otak kecil. Lalu ada namanya sumsum lanjutan atau medula oblongata, bagian yang menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya sebagai pusat pengatur denyut jantung, pernapasan dan tekanan darah dan suhu tubuh. Ini sumsum tulang belakang seperti ini, letaknya di dalam saluran luas tulang belakang. Fungsinya sebagai apa sih sumsum tulang belakang? Penghantar impuls saraf dari dan menuju otak sebagai pusat gerak refleks. Merupakan sambungan dari sumsum lanjutan sampai petalata lumbus. Sumsum tulang belakang berperan dalam gerak refleks atau tidak disadari. Nah, ini nanti tinggal dibaca saja. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, ventral mengarah ke perut dan dorsal mengarah ke punggung. Nah, ini. Nah, berikutnya sistem saraf tepi, penghubung sistem saraf pusat dengan organ tubuh, ya. Nah, penghubung penerima rangsangan indera ke saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, saraf tepi dibagi menjadi sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, lalu sistem saraf eferen membawa impuls dari sel pusat ke efektor. Ada dua macamnya, saraf somatik dan saraf autosom. Kalau ini sistem saraf somatik, ada saraf kranial terdiri dari berupa serabut saraf yang keluar dari otak, ya, bagian-bagiannya.
Ini autosom tidak sadar, misalnya ada sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ini apa bedanya sih, perbedaan antara kerja sistem saraf simpatik dan parasimpatik? Kalau sistem parasimpatik itu memperlambat denyut jantung. Kalau simpatik berarti mempercepat denyut jantung. Nah itu. Lalu yang kedua, mempersempit pembuluh darah jantung dan otot. Untuk parasimpatik, kalau simpatik itu memperlebar denyut jantung. Kalau parasimpatik itu mempersempit bronkus, kalau simpatik memperlebar. Ya, ini kebalikannya. Kalau yang terakhir memperlambat gerak peristaltik, kalau ini gerakan itu ketika menelan itu peristaltik. Nah, ini diagramnya ya, diagram untuk sistem simpatik dan parasimpatik. Nah itu. Nah ini jalan rangsangannya oleh reseptor mata diterima oleh masuk saraf perifer, diolah oleh otak, lalu di sistem saraf pusat, otak dan sungkem belakang, lalu terjadi efektor atau gerakan. Kalau ini gerak sebagai pusat penghubung antara otak dan sungkem belakang, refleks ini mah ya. Jadi langsung ke sungkem belakang tanpa otak. Nah ini gerak sadar dan gerak tidak refleks. Kalau gerak sadar itu impuls rangsangan diterima oleh reseptor, ya, lalu dilanjutkan oleh saraf sensorik, lalu ke otak, lalu dihubungkan ke saraf motorik dan efektor atau gerakan. Tapi kalau gerak impuls dari refleks itu reseptor sama, lalu saraf sensorik. Nah di sini bedanya. Kalau ini ke sumsum tulang belakang, ini ke motorik dan terjadi efektor atau gerakan. Ini ya. Nah ini jenis gerak refleks. Berpusat di otak besar. Contohnya itu ketika melompat. Ini kan itu refleks ketika terkejut, menjerit bila ada yang menakutkan, kedipan mata itu kan refleks. Lalu yang berpusat di otak kecil itu semua gerak refleks yang berhubungan dengan pertahanan sikap tubuh, keseimbangan. Lalu berpusat di sumsum tulang lanjutan, bernapas, denyut jantung, menelan, muntah, bersin, batuk, itu berarti gerak refleks. Lalu berpusat di sumsum tulang belakang, itu gerak pada kaki dan tangan, ya itu. Nah ini kelainan dan penyakit sistem saraf, ada Alzheimer ya, itu kelainan pada saraf. Lalu hilangnya kemampuan untuk peduli pada diri sendiri ketika luka di kepala dan faktor keturunan. Lalu ada epilepsi, kejang-kejang ya, rusaknya jaringan saraf pada otak karena rusak sejak lahir, epilepsi. Ada namanya meningitis, radang pada selaput otak akibat bakteri dan virus. Nah itu meningitis. Ini kelainan dan penyakit sistem saraf juga, ada polio, serangan virus pada sumsum tulang belakang. Ya, banyak, dan stroke contohnya juga pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah ini ya, jadi kalau neurologi ya rasa nyeri di bagian saraf sensorik, amnesia, kecelakaan akibat trauma pada kepala sehingga hilangnya ingatan. Baik, itu saja hari ini tentang sistem saraf, mulai dari fungsi, mulai dari proses, bagian-bagian otak dan bagian-bagian saraf dan fungsinya serta penyakit dan kelainan pada saraf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, menambah ilmu dan wawasan untuk kalian semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.